Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas 6 klub Liga 1 ini belum welcome. Nah, ada siapa saja 6 klub ini? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, Liga 1 seenggaknya 3 bulan lagi akan dimulai kalau tidak mundur. Nah, kabarnya sih seperti itu. Nah, ada 6 klub di Indonesia ini yang masih santai ataupun masih diam-diam baik ataupun belum welcome seperti klub-klub lainnya. Ya, klub-klub lainnya itu sudah pada welcome pemain ini itu ya. Supporter sudah banyak yang menuntutnya untuk segera merilis para pemain-pemain barunya. Ya, banyak klub lah sebenarnya. Nah, ada 6 tim di Indonesia ini belum welcome sama sekali. Bahkan bisa tergolong ya, mungkin karena memang kontrak pemain lamanya itu masih santai atau kekurangan dana dan lain-lain ya. Mungkin problemnya sangat banyak ya di Indonesia. Nah, itu kita sebutkan saja yang pertama. Kalau yang pertama ini ada dari Persis Solo. Nah, Persis Solo sendiri sudah kita bahas panjang lebar dan sudah kita bahas banyak ya kalau Persis Solo ini. Kenapa kok Persis Solo tidak welcome dan mode hemat? Ya mungkin bisa dibilang Persis itu nanti ya setelah lebaran welcome-nya. Tapi kalau untuk saat ini mungkin Persis Solo masih santai ya, karena mungkin kemarin sempat terkena kasus juga. Tapi ya mungkin itu masih hal yang wajar ya sebenarnya dalam sepak bola. Sponsorship itu hal yang wajar. Tapi Persis Solo ini masih diam-diam baik, belum welcome. Menurut pendapatmu gimana ini, Cuk? Wajar kalau Persis Solo itu masih senyap lah ya, karena memang ya ini tim kan baru naik ke Liga 1 dan sekuatnya pas Liga 2 itu sangat mewah. Beberapa pemain itu masih dipertahankan dan yang bermain di Liga 2 kemarin itu kan levelnya sudah Liga 1, John. Wah, itu kan ya sekuatnya grade A lah ya untuk Liga 1 itu. Jadi nggak perlu pusing sebenarnya Persis Solo itu. Ya cuma penambahan dikit-dikit lah. Kira-kira yang mungkin masih kurang sedikit. Jadi santai sih, waktunya juga masih 3 bulan. Soalnya Persis Solo juga kontrak pemainnya juga agak panjang ya, yang mungkin pemain-pemain potensial ya. Ya betul sekali. Walaupun Persis Solo ini belum welcome, tetapi Persis Solo ini menjadi salah satu tim yang sudah memulai latihan duluan. Burung welcome tapi wis duwe 18 pemain. Ya kuwi sebuah keunggulan bagi Persis Solo. Nah, itu ya. Itu untuk Persis Solo itu yang pertama ya. Yang kedua ini ada Barito Putra. Bahkan Barito Putra ini setelah ditinggal banyak pemain dan pelatihnya pun hengkang ya pada saat ini ya. Rahmat Dermawan akhirnya memperpanjang kontrak dengan Rans Cilegon. Nah, Barito Putra meninggalkan ya banyak pemain dan pelatih ya. Akhirnya mereka ya masih seperti itu aja ya. Ini cukup menakutkan juga untuk Barito Putra ya. Tidak punya pelatih, tidak punya ya pemainnya dolungo seperti itu. Menurut pendapatmu gimana nih, Cuk, tentang Barito Putra ini tidak punya pelatih ini bahkan klub ini? Kalau prediksiku untuk Barito itu masalah finansial, John. Karena memang ya ini cuma prediksi dan kemungkinan lah ya, asumsi lah ya. Mereka itu mungkin masih mencari sponsor untuk pendanaan musim depan. Bagaimana? Ya gimana mau beli pemain, wong sponsor aja belum bisa. Kalau masa ya arep nalangi terus ketuane kan ya mumet lah. Apalagi pandemi sekarang kan ya juga menghambat bisnis keluarga, bisnis pemilik klub sendiri ya toh. Jadi ya mungkin masalah finansial ini. Ya betul sekali ya. Kalau saya setuju sih dengan si Cuk tadi. Kalau Barito ini mungkin karena masalah finansial yang mungkin menghambatnya ya, karena memang klub luar Jawa ya, klub luar Jawa itu rata-rata memang kesulitan ya untuk mencari sponsor dan lain-lain, itu masih rata-rata seperti itu ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk Barito Putra ya, nanti kedepannya seperti apa. Nah, kalau untuk yang ketiga ini ada dari Persikabo. Wah, Persikabo sendiri ini sedang cuci gudang ya, ibaratkan seperti itu. Banyak pemain-pemain yang dulunya top bahkan meninggalkan Persikabo, seperti Ciro, seperti dan lain-lain, banyak yang meninggalkan itu. Padahal itu para pemain-pemain kunci dari Persikabo, dan Persikabo saat ini pun masih belum bergerak ataupun di bursa transfer saat ini pun masih senyap, akunnya pun masih senyap gitu aja. Nah, saya itu cukup khawatir juga ya, klub ini tuh bahkan nantinya akan turun ke Liga 2. Saya juga cukup khawatir, itu juga cuma prediksi saya sih sendiri ya. Yang dikhawatirkan sih seperti itu ya. Tapi kan
tim Indonesia itu juga kejutan ya, nanti jelang-jelang akhir-akhir bursa transfer ini juga masih bisa sih sebenarnya, tapi kan mungkin jarak terlalu mepet, terlalu dekat, dan persiapan pemain pelatih ya juga terlalu mepet sekali itu ya. Menurut pendapatmu Cuk, Persikabo ini gimana nih, Persikabo tentang apa ya, banyak ditinggal pemain top-topnya ini? Nah, ini kembali, ini mungkin seperti Barito ya, masalah finansial ya, kita tahulah gimana market value atau value-nya Persikabo ini sangat mungkin ya biasa-biasa saja, mungkin terbawah lah ya, karena memang ya ini tim apa ya, tim baru lah, baru di hitungannya supporternya juga sedikit, terus mungkin yang pastinya kenapa pemain Persikabo pada minggat ya, harga pemain di Indonesia kan apa ya, saetok lah, sangar-sangar lah gitu. Harganya naik, inflasi naik terus. Jadi mungkin Persikabo tidak bisa mempertahankan para bintangnya seperti Ciro Alves ya, seperti Firza Andika dan lain-lain lah ya. Karena memang harga pemain itu sangat besar dan kontraknya juga ya, kalau di klub Indonesia rata-rata ya 1 tahun. Jadi ya gitu, nasibnya ya kayak gitu. Ya betul sekali, kalau untuk Persikabo saya juga setuju. Masalahnya sama dengan Barito Putra ya. Ya ini cuma karena masalah finansial aja sebenarnya. Ya sebenarnya kasihan ya. Tim ini kan dulu berangkat dari Liga 3 dan tiba-tiba langsung akselerasi ke Liga 1 ya, sampai degradasi ke Liga 2 ya, nanti cukup dikhawatirkan juga sebenarnya. Nah, lalu yang keempat ini ada Bali United. Wah, ini klub juara ini. Klub juara Liga 1 masih anteng dan belum belkom. Mungkin ini prediksi saya, kalau Bali United masalah keuangan nggak mungkin ya, tapi kalau Bali United untuk saat ini mungkin lebih fokus ke AFC ya sebenarnya. Mungkin klub ini akan lebih fokus ke itu, dan mungkin ya kan target mereka juga apa ya, lolos fase grup, soalnya kan yo mainin kandang kan, mainin Bali kebangetan lah nek ra lolos sih, kebangetan banget lah ibaratkan seperti itu ya. Kalau untuk Bali United ini ya, kalau masih belum belkom ya mungkin karena itu ya. Kalau menurut pendapatmu pribadi Cok, ini Bali United kenapa ini masih santai-santai di bursa transfer, bahkan pemainnya seperti Lili Pali dan lain-lain itu dirumorkan dari banyak klub ya? Ya, kalau Bali menurut saya karena memang skuadnya sudah mumpuni dan mungkin kontraknya pemain juga banyak yang jangka panjang. Jadi mereka tenang saja, bang, skuad seperti ini aja bisa juara Liga 1. Mungkin hanya pengurangan sedikit dan penambahan sedikit. Mungkin nanti ya bulan apa ya kan habis Lebaran mungkin bisa penambahan pemain, tapi penambahan pemain juga nggak terlalu banyak karena mereka mempertahankan chemistry. Soalnya tujuan mereka kan ke AFC ya, gak mungkin mereka rombak total, nanti bisa gawat, bisa kalah di AFC kalau pemainnya baru-baru ya. Ini mungkin strategi coach Tiko ya, bisa mempertahankan skuadnya, mempertahankan chemistry-nya biar bisa berprestasi di AFC. Karena target Bali saat ini juga mau nggak mau mereka juga perwakilan Indonesia, membawa nama baik Indonesia ya, harusnya bisa berprestasi. Kalau mau rombak pemain nanti ngulang dari nol lagi. Ya betul ya, kalau masalah Bali mungkin karena itu. Kalau masalah finansial ya nggak mungkin, gitu aja lah. Itu dari Bali United. Yang keempat, yang kelima ini ada Madura United. Wah, Madura United ini banyak ditinggalkan pemain, bahkan satu pun belum mengumumkan para pemainnya. Pemainnya banyak yang pergi Madura United ini. Madura United dari dulu memang terkenal Los Galacticos ya, itu Los Galacticos ya embu sih sebenarnya. Para pemain yang pernah bintang itu datang ke Madura lah biasanya seperti itu. Tapi kok akhir-akhir ini Madura United ya terlihat agak lesu ataupun bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Apakah karena masalah finansial juga mereka itu juga kesusahan ya, karena memang pulau mereka itu ya agak susah sih jangkauannya memang ya. Tapi menurut pandanganmu ini gimana nih tentang Madura United ini? Ini juga tim ini masih senyap sekali ya untuk bursa transfer musim ini. Kalau menurutku sih nggak terlalu, mungkin finansial ada masalah finansial, tapi nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu besar permasalahan seperti itu. Karena memang dari pengurus Madura atau pemilik Madura ini sudah orang besar lah ya di Indonesia. Jadi ya kalau finansial ada pengaruhnya karena pandemi, tapi nggak terlalu banyak. Yang saya dengar itu untuk skuad lokal Madura United punya program baru, yaitu peremajaan atau mungkin apa ya, mengorbitkan banyak pemain muda. Kalau untuk pemain asing, skuad Madura musim lalu sudah mumpuni lah ya.
dengan materi banyak pemain Brazil dan pelatihnya juga dari Brazil. Ya, kemungkinan nanti yang lebih agak penambahan lebih ke skuad lokal tapi pemain muda atau ngorbitkan pemain juniornya dari Elite Pro Academy. Bisa juga seperti itu ya kalau Madura United. Nah ini yang terakhir aja ya, langsung yang terakhir ini ada Bayangkara FC. Wah, Bayangkara FC bahkan belum mengumumkan pelatihnya. Setelah ditinggal pelatih Paul Munster, ini Bayangkara ini masih senyap di bursa transfer. Banyak pemain-pemain yang ditinggalkan. Tapi rumornya Bayangkara sudah merumorkan ingin mendatangkan pemain PSS Sleman sih sebenarnya ke Bayangkara ini. Tapi ya masih sekedar rumor aja. Tapi juga kurang tahu sih, soalnya juga belum diumumkan ya, masih hanya sekedar rumor. Nah, kalau Bayangkara ini menurut pendapatmu gimana? Kalau finansial sebenarnya nggak mungkin ya, tapi kan mungkin cuma belum waktunya aja sih sebenarnya. Menurut pendapatmu gimana ini Cuk, tentang Bayangkara ini, klub dari Pak Polisi ini? Ya saya setuju, mungkin belum waktunya kalau Bayangkara. Tradisinya Bayangkara dari dulu skuad bintang, jadi mungkin kayak agak gimana kalau mereka itu sampai kesulitan mencari pemain bintang itu kayaknya nggak mungkin. Ya mungkin belum waktunya dan mungkin mereka juga masih berpikir soal pelatih ya lah pelatihnya siapa? Mungkin itu karena mereka belum berani jor-joran karena memang lebih mengutamakan bagaimana mencari pelatih baru dulu, karena Paul Munster juga katanya tidak memperpanjang kontrak dengan Bayangkara United. Bayangkara FC. Nah, Bayangkara FC ya maksudnya itu tadi. Nah, tentang pembicaraan kita tentang 6 klub yang belum belkom ini cukup sekian aja ya. Nah, mungkin itu dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.